Indonesia's Rafale arrival has shocked Southeast Asia. Yeah. And this is not just a purchase, this is a strategic signal. La llegada de los Rafale a Indonesia no es simbólica, Es una advertencia estratégica para toda la región. de nearby peligro. Belum genap satu skuadron, 3 jet tempur Rafale yang segera tiba di Indonesia sudah cukup membuat kawasan ramai komentar. Media asing sibuk menganalisis, pengamat regional sibuk berspekulasi. Sementara sebagian negara tetangga terlihat gugup, seolah lupa bahwa Indonesia memang sedang memodernisasi pertahanannya secara sah dan terbuka. Yang menarik, kehebohan ini muncul hanya dari 3 unit. Bukan puluhan, bukan armada penuh. Namun kualitas Rafale, yang dikenal sebagai jet tempur multirole kelas atas, cukup untuk menggeser peta persepsi kekuatan udara di Asia Tenggara. Ini bukan soal jumlah, tapi kelas. Dan kelas itulah yang tampaknya mengusik kenyamanan lama di kawasan. Indonesia pun tidak berhenti di situ. Di tengah riuh rendah komentar, muncul wacana yang jauh lebih membuat telinga panas, potensi akuisisi Su-57 Rusia. Jika Rafale saja sudah memicu kegaduhan, maka masuknya jet generasi kelima, dengan karakter stealth dan superioritas udara, akan menjadi alarm keras bagi siapapun yang masih mengandalkan pesawat uzur, lisensi setengah matang, atau perlindungan pihak ketiga. Rumor satu kata ini yang membuat suhu melonjak naik, Su-57. Jet tempur generasi kelima Rusia. Stealth, air superiority, simbol kekuatan kelas berat. Begitu nama ini disebut, bahkan sebatas wacana, reaksi kawasan langsung berubah. Logikanya sederhana dan menyakitkan. Jika 3 Rafale saja bikin gelisah, bagaimana jika Indonesia benar-benar melangkah ke level generasi kelima? Ini bukan soal Rusia atau Barat. Ini soal Indonesia yang bebas memilih, tanpa harus minta restu siapapun. Disinilah ironi mencuat. Negara yang hidup di bawah payung asing sibuk mengingatkan keseimbangan. Negara yang menumpang pangkalan luar negeri bicara ancaman. Sementara Indonesia, tanpa pangkalan asing, tanpa aliansi formal, justru dicurigai macam-macam hanya karena berani mandiri. Yang lebih menohok, Indonesia tidak berisik, tidak mengancam, tidak menggertak. Modernisasi berjalan dingin, sistematis, dan sah. Tapi justru ketenangan itulah yang bikin panik. Karena kawasan terbiasa melihat Indonesia menahan diri, bukan naik kelas. Pesan tak tertulisnya keras. Rafale baru pembuka. Su-57, entah jadi atau tidak, sudah cukup untuk mengacaukan kenyamanan lama. Dan mungkin itulah masalahnya. Bukan Indonesia yang terlalu kuat, tapi kawasan yang terlalu lama nyaman. Jika akhirnya Indonesia melangkah lebih jauh, jangan salahkan Jakarta. 3 Rafale sudah memberi peringatan. Yang memilih tak mendengar, bersiaplah menghadapi kenyataan baru. Untuk tetangga yang mulai sulit tidur, ini baru 3 Rafale. Bukan armada, bukan formasi tempur penuh, bahkan belum fase puncak. Jika tahap pemanasan saja sudah memicu kegaduhan, maka pertanyaannya sederhana, seberapa rapuh sebenarnya rasa aman kalian selama ini? Indonesia tidak berkewajiban menenangkan kecemasan siapapun. Tidak juga bertugas menjaga ilusi superioritas negara lain. Modernisasi ini bukan ancaman, tapi peringatan sunyi. Era melihat Indonesia sebagai penonton sudah berakhir. Nama Su-57 saja sudah cukup membuat sebagian pihak bereaksi berlebihan, padahal belum ada satupun yang mendarat. Bayangkan jika itu benar-benar terjadi. Yang akan runtuh bukan stabilitas kawasan, tapi mitos-mitos lama tentang siapa yang berhak kuat dan siapa yang sebaiknya tahu diri. Jadi hentikan drama. Negara yang percaya diri tidak panik melihat tetangganya mandiri. Yang ribut justru mereka yang selama ini hidup dari bayang-bayang asing. Indonesia melangkah tanpa izin, tanpa sponsor, tanpa pangkalan luar. Ingat baik-baik, 3 Rafale ini baru pembuka. Yang merasa tersinggung, silakan bersiap, atau terus hidup dalam nostalgia kekuatan yang tak pernah benar-benar milik sendiri. Kawasan sedang berubah dan tidak semua akan siap menerimanya. Indonesia tidak datang untuk minta izin, tidak juga untuk menenangkan kecemasan siapapun. Modernisasi pertahanan berjalan sesuai kepentingan nasional, bukan demi kenyamanan tetangga. Yang merasa terganggu, silakan bercermin. Karena negara yang kuat tidak panik melihat tetangganya naik kelas. Di tengah rumor, spekulasi, dan manuver kekuatan besar dunia,
Satu hal tetap konsisten, Indonesia melangkah dengan caranya sendiri, bukan ikut blok, bukan tunduk tekanan, dan bukan sekadar penonton. Apakah Su-57 benar akan datang atau tidak, itu bukan inti persoalan. Yang jauh lebih penting adalah pesan strategisnya. Indonesia serius membangun kekuatan, menjaga kedaulatan, dan menentukan masa depannya sendiri. Kedepan, misi Indonesia jelas, memperkuat pertahanan tanpa kehilangan independensi, membangun alutsista tanpa menjadi satelit kekuatan asing, dan menjaga stabilitas kawasan tanpa harus berteriak, tapi siap bertindak. Karena bagi Indonesia, pertahanan bukan untuk pamer, melainkan jaminan bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar. Dan langkah ke depan, baru saja dimulai. Dalam fisika, setiap sistem tertutup akan mencari keseimbangan energi. Ketika satu gaya mendominasi, gaya lain akan muncul sebagai reaksi penyeimbang. Begitu pula dalam geopolitik dan pertahanan, dan Indonesia bergerak bukan karena impuls, melainkan melalui kalkulasi vektor kekuatan, di mana arah, besar, dan momentum ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan oleh tekanan eksternal. Modernisasi pertahanan adalah bentuk konservasi energi strategis. Kekuatan tidak diciptakan untuk agresi, melainkan untuk memastikan stabilitas tetap berada dalam batas aman. Dalam teori sistem, negara yang stabil adalah negara yang mampu menjaga resonansi terkendali, cukup kuat untuk meredam gangguan, namun cukup fleksibel untuk beradaptasi. Karena pada akhirnya, dalam hukum alam maupun hukum pertahanan, yang bertahan bukan yang paling bising, melainkan yang paling mampu mengelola gaya, waktu, dan momentum. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!